Federasi Sepak Bola AFF alami kerugian besar, tiket pertandingan semifinal Piala AFF tidak laku. Gagal lolos ke semifinal Piala AFF, Erick Thohir beberkan target timnas Indonesia yang sesungguhnya. Bikin semua terkejut, pengaturan skor di Piala AFF sudah terstruktur dan sistematis. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua PSSI Erick Thohir ternyata mempunyai target jangka menengah dan panjang dibalik dari kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Skuad Garuda yang diasuh pelatih Sintayong harus gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2024. Di partai penentuan, timnas Indonesia dikalahkan Filipina sehingga nasib Garuda tersingkir di fase grup. Di balik kegagalan tersebut, PSSI ternyata mempunyai target dan tujuan lain bagi perkembangan timnas Indonesia. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan komitmennya untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia dan meraih kesuksesan yang lebih besar di kancah sepak bola internasional. Erick Thohir menyatakan bahwa proyek yang bertujuan untuk lolos ke Piala Dunia akan mendapatkan momentum tambahan dari keterlibatan pemain keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ia menyebutkan bahwa banyak pemain dengan warisan Indonesia yang antusias dengan inisiatif program ini dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Kami merasa sangat beruntung karena banyak pemain keturunan Indonesia yang kini berdomisili di luar negeri percaya dengan visi kami. Mereka ingin berkontribusi dalam perjalanan timnas Indonesia di Piala Dunia, kata Erick Thohir. Erick Thohir mencatat bahwa pengaruh emosional secara signifikan memotivasi pemain keturunan untuk mewakili timnas Indonesia. Mereka merasakan hubungan dengan akar budaya mereka yang mencakup ikatan emosional mendalam dengan orang tua dan leluhur mereka. Hubungan ini, seperti yang ditunjukkan Erick Thohir, meningkatkan tekad para pemain untuk membela negara mereka. Di samping tujuan langsung untuk mengamankan tempat di Piala Dunia, Erick Thohir juga menyoroti aspirasi yang lebih luas untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola Asia. Kami ingin masuk 50 besar dunia pada tahun 2045 di saat pendapatan per kapita Indonesia mencapai sekitar $27.000 hingga $30.000. Kami adalah negara besar dengan potensi yang luar biasa dan itu harus tercermin dalam kualitas sepak bola kami, kata Erick Thohir. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menilai pentingnya kepemimpinan yang kuat dan kerjasama tim. Baginya keberhasilan tidak hanya bergantung pada individu. Melainkan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat dan menetapkan target yang jelas. Dengan program yang terencana dan dukungan penuh dari seluruh elemen, Erick Thohir optimistis sepak bola Indonesia mampu bersaing di level Asia dan dunia. Laga semifinal leg pertama Piala AFF 2024 antara Singapura dan Vietnam akan digelar pada Kamis 26 Desember 2024. Singapura akan menjadi tuan rumah dalam laga leg pertama di Stadion Jalan Besar Sport Center yang memiliki kapasitas 6.000 orang. Rencananya pertandingan ini akan digelar di Stadion Nasional Singapura, tetapi karena ada konser venue laga semifinal akhirnya dipindah. Dari yang awalnya dihelat di stadion dengan kapasitas 50.000 penonton dialihkan ke stadion berkapasitas hanya 6.000 kursi. Menurunnya kapasitas jumlah penonton menjadi kerugian tersendiri bagi tuan rumah yang membutuhkan dukungan supporter, mengingat Vietnam adalah favorit juara. Vietnam yang harus bertandang ke markas lawannya mendapatkan sedikit kerugian, sebab tuan rumah hanya memberi sedikit jatah tiket bagi Vietnam. Asosiasi Sepak Bola Singapura (FAS) tidak menjual tiket on the spot bagi Vietnam. Sebagai gantinya, Federasi Vietnam yang diberi hak untuk menjualnya, namun dijatah. FAS akan menjual total 3.000 tiket untuk laga Singapura versus Vietnam. Vietnam hanya kebagian 70 tiket yang akan dijual pada dua kelompok supporternya. Jumlah itu berubah dari rencana awal. Singapura awalnya hendak menjual 300 tiket, namun diubah hanya jadi 70 tiket saja. Kabar ini dinilai cukup mengejutkan, kendati begitu pemain Vietnam akan berusaha memberikan yang terbaik. Saya baru saja membaca bahwa penggemar Vietnam tidak dapat memasuki lapangan, hanya sekitar 70 orang.
Tapi tidak apa-apa, saya berharap seluruh tim masih mendapatkan dukungan dari jarak jauh bagi para pemain di lapangan untuk memberikan yang terbaik dan menang, kata gelandang Vietnam Nguyen Huoc Duc. Perdebatan panjang mengenai aturan keuntungan gol tandang Piala AFF akhirnya menemui titik akhir. Mulai gelaran Piala AFF 2024, peraturan kontroversial tersebut tidak lagi diberlakukan. Keputusan ini menjadi momen penting dalam sejarah turnamen yang sudah memulai format semifinal dan final kandang tandang sejak edisi 2004. Aturan gol tandang sendiri baru diterapkan di Piala AFF pada tahun 2010. Sejak saat itu, sistem tersebut menyebar luas di berbagai kompetisi di dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Namun, setelah bertahan lebih dari 5 dekade, FIFA mulai mengalahkan penghapusan aturan gol tandang pada tahun 2020. UEFA bahkan langsung menindaklanjuti dengan menghapus aturan ini dari semua kompetisinya mulai musim 2021-2022. Aturan gol tandang resmi dihapus dari Piala AFF karena dinilai menimbulkan dampak negatif terhadap pola permainan tim. Sebab keuntungan gol tandang membuat beberapa tim cenderung bermain pasif dan terlalu berhati-hati pada leg kedua yang tentu saja mengurangi kualitas tontonan. Sejak diterapkan, keuntungan gol tandang sering mempengaruhi cara tim bermain dalam 2 leg pertandingan. Sebagai contoh, pada leg pertama tim biasanya tampil lebih menyerang demi mencetak gol sebanyak mungkin di kandang lawan. Kemudian situasi ini seringkali berbanding berbalik pada leg kedua. Format baru di Piala AFF 2024 menghapus aturan gol tandang. AFF memutuskan untuk kembali ke sistem yang lebih sederhana. Kini penentuan pemenang murni didasarkan pada jumlah gol agregat dalam 2 leg pertandingan. Jika kedua tim sama-sama mencetak jumlah gol yang sama, maka akan ada perpanjangan waktu atau adu penalti untuk menentukan pemenang. Format baru ini diharapkan dapat mendorong kedua tim bermain lebih menyerang dan kompetitif dalam kedua leg pertandingan, tanpa strategi bertahan berlebihan yang sering muncul akibat aturan gol tandang. Sistem baru ini akan langsung dirasakan oleh 4 tim semifinalis Piala AFF 2024, Vietnam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Babak semifinal Piala AFF 2024 dijadwalkan berlangsung pada akhir Desember. Leg pertama akan digelar pada Kamis dan Jumat 26 sampai 27 Desember. Sementara leg kedua akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu, yaitu pada tanggal 29 sampai 30 Desember. Dengan format yang sepenuhnya baru, Piala AFF kali ini diharapkan menyuguhkan pertandingan yang lebih menarik dan penuh kejutan. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar.